Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil instalasi listrik yang kami rangkai. Sebelum itu, kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kristi dengan NIM 12020070037. Nama saya Lenka Maula Aziza dengan NIM 12020707038. Perkenalkan, nama saya Levia Dewi Astrini dengan NIM 12020070039. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nobrisian dengan NIM 1202070040. Kenalkan, nama saya Maila Fitrianingsih dengan NIM 12020070041. Perkenalkan, nama saya Meridian dengan NIM 12020700042. Kami dari kelompok 2, kelas 2B Pendidikan Fisika. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan instalasi listrik. Yang pertama, ada obeng, gunting, cutter, tespen, dan tang potong. Selanjutnya, ada kabel 2 cabang 3 meter, tidus dipsal 3 cabang 2 buah, MCB 1 buah, box MCB tunggal 1 buah, dan isolasi 1 buah. Saklar ganda outbow 1 buah, steker listrik 1 buah, stop kontak 1 buah, fitting lampu tempel 2 buah, lampu LED 2 buah, dan yang terakhir papan 1 meter. Setelah tersedia alat dan bahan yang akan digunakan, maka dilanjutkan dengan perakitan instalasi listrik sederhana. Sebelum ke proses perakitan, pada model instalasi listrik ini, kami menggunakan kabel 2 cabang. Pada kabel 2 cabang, terdapat kabel berwarna biru atau kabel negatif untuk mengalirkan arus listrik, dan kabel berwarna hitam atau kabel positif untuk mengalirkan muatan positif. Dan kabel 2 cabang ini bisa digunakan dalam rangkaian listrik rumah tangga. Akan tetapi, lebih baik jika digunakan pada bagian dalam ruangan saja, untuk disambungkan ke alat yang sederhana seperti pada lampu. Setelah mengetahui kabel yang digunakan, maka langsung saja menuju tahap perakitan yang telah direncanakan sebagaimana terdapat pada sketsa gambar berikut. Pada sketsa ini dapat dilihat bagaimana penempatan bahan-bahan yang digunakan, yaitu penempatan steker listrik, MCB, fitting lampu 1 dan 2, saklar seri, tedus 3 cabang yang berjumlah 2 buah, dan juga stop kontaknya. Kemudian dapat dilihat pula penempatan setiap sambungan kabel yang digunakan. Selanjutnya kita akan melakukan tahap perakitan. Selanjutnya kita masuk ke proses rakitan. Nah, yang pertama yaitu pemasangan steker. Kita buka terlebih dahulu baut untuk menjepit kabel yang telah dikupas. Karena kita menggunakan 2 kabel cabang, jadi untuk pemasangan hanya di sebelah kanan dan kiri. Bagian tengah dikosongkan karena steker akan tetap berfungsi dengan baik. Nah, dapat kita lihat ya bahwa pemasangannya bisa bagian kabel warna hitam yaitu positif di sebelah samping kanan dan kabel biru negatif di samping kiri. Kabel pada perbatasan steker dijepit dengan kuat agar kabel tidak lepas dan tutup steker dengan baik agar aman. Yang kedua yaitu pemasangan kabel pada MCB. MCB pada dasarnya sama saja dengan saklar yang kegunaannya untuk memutus arus. Kita masukkan kabel biru yang negatif yang berarus ke MCB di sebelah depan dan belakang di pinggir MCB. Dan untuk kabel berwarna hitam disambungkan dengan hitam juga dengan teknik sambungan ekor babi menggunakan tang dan ditutup menggunakan solasi agar aman. Setelah kabel terhubung dengan MCB, maka MCB harus ditutup menggunakan box MCB itu sendiri sama dengan yang lainnya menggunakan baut agar kuat dan menempel. Selanjutnya, pemasangan fitting lampu. Di sini kami menggunakan fitting lampu tempel dan sama seperti pemasangan pada steker. Jadi kabel dimasukkan dan dijepit
Di sini kami menjepit kabel biru negatif di sebelah kanan dan di sebelah kiri yaitu kabel hitam yang berarus positif. Selanjutnya pemasangan kabel pada stop kontak. Stop kontak di sini digunakan untuk menyediakan tegangan listrik yang digunakan apabila membutuhkan arus listrik. Pertama, kami melonggarkan baut untuk memasangkan kabel. Nah, dapat kita lihat harus benar-benar memasangkan kabel ke dalam agar kuat saat digunakan. Juga mengencangkan bautnya harus dengan kencang ya, agar tidak menyebabkan korsleting listrik. Dapat kita lihat pemasangan kabelnya. Setelah itu, tutup kembali dengan rapi stop kontak tersebut. Selanjutnya ada saklar. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa kegunaan MCB dan saklar pada dasarnya sama untuk memutus arus. Untuk pemasangan setiap saklar itu berbeda-beda ya. Di sini kami menggunakan mode pertama, dan di sini juga kami menggunakan 2 kabel di dalam saklar. Jadi kabel ke-1 itu untuk mengaliri arus ke fitting lampu ke-1, dan untuk kabel kedua mengaliri listrik ke fitting lampu kedua. Jadi di dalam saklar itu ada 4 cabang kabel di dalam saklarnya. Nah, yang berwarna biru itu berarus negatif untuk mengaliri arus listrik, kemudian kabel berwarna hitam untuk mengalirkan arus positif. Nah, untuk kabel di fitting pertama, biru dan merah itu disejajarkan ya, dan untuk fitting kedua, kabel biru dan hitam itu di atas dan di bawah. Nah, karena kami menggunakan kabel 2 cabang, jadi tidak menggunakan arde yang sering ditempel di tengah-tengah saklar, dan saklar pun akan bekerja dengan baik tanpa arde. Selanjutnya pemasangan tedus pada papan. Nah, untuk pemasangan tidak asal ya, karena di sini kami langsung memasangkan komponen-komponen seperti fitting lampu, saklar, dan lain. Jadi jarak kabel yang akan disambungkan di dalam tedus itu harus diperkirakan sedemikian mungkin. Nah, selanjutnya itu pasang tedus ke papan yang sudah sediakan yang kuat, dan masukkan kabel-kabel dari MCB, kedua fitting lampu, saklar, dan stop kontak. Setelah itu, lalu membuka kabel untuk menyalurkan arus ke setiap komponennya. Hati-hati ya pada saat membuka kabel atau mengupas kabel menggunakan cutter, sebaiknya menggunakan tang potong yang lebih aman dalam penggunaannya. Setelah memasangkan tedus pada papan dan memasukkan kabel dari setiap komponen listrik yang ada, maka langsung saja mengupas atau membuka cabang kabel yang berwarna biru dan hitam, guna untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik dan setiap komponen-komponen listrik dapat berguna dengan baik. Nah, setelah kabel terbuka atau terkupas, maka langsung saja menyambungkan kabel. Pada tedus yang pertama, ada 6 cabang, 3 kabel biru, dan 3 kabel hitam. Kabel biru dari MCB itu disambungkan dengan kabel biru inti untuk ke tedus kedua. Lalu, cabang kabel hitam dari MCB disambungkan dengan kabel hitam dari fitting lampu ke-1 dan sambungan inti ke tedus. Lalu kabel dari fitting lampu ke-1 yang berwarna biru disambungkan ke cabang hitam dari saklar. Dan sama halnya dari tedus yang kedua. Nah, dapat dilihat ini gambar dari sambungan kabel dari instalasi yang kami rangkai. Nah, menyambungkan kabel kami menggunakan teknik sambungan ekor babi. Namun di sini terlihat seperti ini karena sudah beberapa kali dibuka dan diputar, jadi berbekas pada saat disambungkan di sambungan yang sudah benar. Setelah sambungan kabel benar dan sudah dengan kuat disambungkan atau diputarkan ya, untuk lebih aman, tutup sambungan kabel agar tidak terjadi konsleting listrik. Di sini kami memanfaatkan cangkang kabel yang masih berbentuk bulat, utuh untuk menutupnya. Lalu tutup tedus dengan kuat menggunakan baut yang emang sudah ada sebelumnya. Nah,
Perakitan yang kami lakukan untuk setiap komponen mulai dari MCB, steker, fitting lampu, saklar, stop kontak, kabel, dan tedus. Dapat dilihat ya, ini hasil keseluruhan rangkaian listrik yang kami rangkai. Setelah selesai praktikan, maka langsung ke pembuktian apa praktikan yang kami lakukan itu berhasil atau tidak. Oke, pertama siapkan aliran listrik, lalu pasang steker lampu yang sudah dipasang dengan komponen lainnya ke dalam aliran listrik. Arahkan MCB ke tombol on. Nah, sudah siap, langsung saja kita tekan saklar pertama untuk fitting lampu pertama. Dapat dilihat lampu menyala dengan baik dan saklar berfungsi untuk menyalakan dan mematikan lampu pada fitting ke-1. Dilanjut ke saklar untuk fitting lampu kedua. Sama seperti pada fitting lampu pertama, saklar berfungsi untuk memberi arus ke lampu dan memutus arus ke lampu. Maka dapat dilanjut ke pembuktian stop kontak. Langsung saja kita pasangkan lampu yang akan menyala apabila dialiri aliran listrik. Nah, dapat dilihat bahwa lampu menyala dengan baik. Jadi terbukti bahwa perakitan yang kami lakukan dapat dikatakan berhasil sesuai dengan yang seharusnya. Mungkin sekian yang dapat dijelaskan oleh kami. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.